gawanane wong umur ngadeg ngamuk Pak ditempeling dokter tas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Walhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kula muliakan, yang saya muliakan sangat, dari keluarga besar Romo Kiai Haji Badruddin selaku pengasuh daripada pondok pesantren An-Nur Al-Murtada ini, diantaranya adalah Kiai Haji Fathul Bari dan Kiai Haji Zainuddin dan yang lainnya, yang mudah-mudahan putra-putra beliau ini dijadikan putra-putra yang sangat bermanfaat bagi umat. Amin. Barakah hidupnya, panjang umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah dunia dan akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Para kiai yang lainnya, para asatidz yang tidak mampu saya menyebutkan satu persatu namanya, tapi saya tidak mengurangi rasa takdim saya kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan mereka semua diberi panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia, berkah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Para sesepuh dan bini sepuh, para pengurus pondok pesantren An-Nur Al-Murtada semuanya, dan para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah pengajian Ahad Legi, jamaah pengajian kitab Fathul Al-Bukhari dan Hidayatil Hidayah, umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua, panjenengan semuanya, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat. Hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah digampangkan oleh Allah. Hajat akhirat mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Mudah-mudahan yang ngaji di sini nantinya pulang besok atau nanti rezekinya lancar. Fuluse kathah. Amin. Barokah. Amin. Mugi-mugi keluarganya selamat sedanten. Amin. Dugi bala, dugi segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena topiknya Isra Mi'raj, maka pertama saya akan membawakan apa yang dialami Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Ketika beliau di pertengahan perjalanan sebelum ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, beliau ditampakkan berbagai macam kejadian. Nah, kejadian yang di antara kejadian yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah yaitu anahu ra'a qauman turdakhu ru'usuhum bil hijara.
Rasulullah sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail, Rasulullah waktu itu ditampakkan sosok seseorang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepala mereka dihantam dengan batu. Pecah itu kepala. Ya opo lorone niku, Allahumma shalli ala Muhammad. Wong kula kali panjenengan kebentuk ae sakit napa mboten? Sakit, ngantuk terus kebentuk. Ini dipecah kepalanya, dihantam kepalanya dengan batu besar, pecah, diutuhkan lagi. Kullama rudikhat adat kama kanat. Setiap dipecah dikembalikan lagi. Tsumma turdakhu maratan ukhra, dipecah lagi. Kullama rudikhat adat kama kanat. Setiap dipecah kepalanya kembali lagi. Sehingga Rasulullah melihat itu semuanya heran. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka ini ya Jibril? Yang diadab oleh Allah, dipecah kepalanya utuh kembali. Maka Jibril mengatakan, "Haula alladzina tathaggalat ru'usuhum fi naumi 'anis shalah ya Rasulullah." Mereka ya Rasulullah, waktu hidupnya kalau dipanggil dengan adzan untuk sholat ya Rasulullah, mereka berat kepalanya. Mereka lebih memilih tidur daripada sholat ya Rasulullah. Kalau orang adzan mengatakan as-salatu khairun minan naum, dia bukan langsung loncat untuk langsung ambil air wudhu terus ke masjid sholat, boten. Tapi apa? Ditarik ke mulih, turu malih. Akhirnya sholatnya jam 8 dan 9. Usolli sholat duha wa subuh raka'atain lillahi ta'ala. Gabung. Usolli sholat keringan ya. Ini ditampakkan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra. Dipecah kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kejadian ini adalah ta'liman lana walakum. Kejadian ini adalah pelajaran kangge kula lan panjenengan. Bahwasanya siapapun yang meninggalkan sholat dalam kehidupannya, ora barokah uripe dunya lan akhirat. Siapa yang bilang? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gati'us shalah mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamati. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang panjang, gati'us shalah, orang yang memutuskan sholat mal'un, kata Rasulullah. Artinya mal'un itu jauh dari rahmat Allah, mboten dirahmati, mboten diberkahi. Fi hayatihi, dalam hidupnya enggak barokah. Walaupun dia banyak fulus, banyak uang, kaya, tapi kalau dia ninggalkan sholat, kekayaannya itu tidak akan menenangkan hidupnya. Kekayaannya itu tidak akan membuat keluarganya itu tenang, tentrem, barokah. Enggak, masalah demi masalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak barokah. Kadang-kadang buyar keluarganya, cerai, anaknya mursal dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Enggak barokah hidupnya, waktu hidupnya wa ba'da mamatihi, dan waktu matinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan tarikus shalah mal'un, orang yang meninggalkan salat dilaknat oleh Allah. Fi Taurah, di kitab Taurah disebutkan, wal Injil, di kitab Injil, wal Zabur, di kitab Zabur, wal Furqan, di kitab Furqan, Quran. Tarikus shalah yanzil alaihi fi kulli yaumin wa lailatin alfu la'nah wa alfu sakhat. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang meninggalkan sholat setiap harinya, setiap malamnya, Allah turunkan 1000 laknat dan 1000 marah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 2 kejadian yang saya alami dan saya saksikan dalam hidup saya. 1, ada orang si enom ninggalno sholat. Kemudian waktu sakaratul mautnya, si enom ninggalno sholat. Waktu sakaratul mautnya ini soro.
sebelum meninggal itu sudah ketakutan, mendelik ngoten niku. Kemudian ketika roh mau dicabut niku sanes sanjang Allah boten, Allah la ilaha illallah boten, malah mesu gitu. Sampai tak guyoni memang tegang terus. Tegang lah ngantuk aku. Mesu langsung gitu. Dan mati dalam keadaan pecah mendelik. Tarikus sholah. Ayo, siapa sih kepingin mati mendelik? Tinggal no sholat. Naudzubillah min. Itu kejadian. Kejadian yang kedua yang kita alami adalah waktu saya ngajar di pondok saya kitab. Datang seseorang, Ustaz, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kulo ditulung. Wonten napa? Abah kulo sakaratul maut. Nedhi ditalkini. Oh nggih, kulo tutup niku. Iki luwih penting nulung wong. Ayo kulo ngajak setunggal mulai kuro. Langsung waktu itu sesampainya di depan orang yang sakaratul maut. Waduh. Itu baru pengalaman pertama kali saya melihat orang sakaratul maut, Pak, Bu. Mangap-mangap. Mripatin niku pun teng enggil, ningali teng enggil ngeten niki pun. Mboten kenal sinten sing sampinge, kanane, kirine mboten kenal pun. Ambekane niku Senin Kamis. Ngoten. Niku pertama kali pengalaman. Terus si Yugani, Ustaz, tolong dibacakan Yasin Ustaz. Ngaos Yasin. Sik. Tak delok dhisik. Kulo tingali, kulo napa? Tingali sukune. Saya pegang kakinya. Ternyata kakinya itu dingin. Dengkule si anget. Jadi dugi kakinya itu ke atas ke dengkul itu dingin. Dengkulnya si anget. Oh itu cedek iki. Ojo diwacana Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo diwacana Yasin. Kesuwen. Wong iki wis ati budal. Ati budal iki. Ya napa Ustaz? Ditalkini mawon. Langsung nggih pun monggo terserah. Akhir kula talkini. La ilaha illallah. Sakit jawab lah, boten. Malah ngorok. Sane sing turu-turu ngomong dhewe ku cekno tangi lah. Ngorok Pak saestu. Matine melungker. Kalau tanglet teng setunggal jamaah. Ini apa amalannya? Cuma 4 mata waktu niku. Napa Ustaz kula talkini kok mboten saged jawab la ilaha illallah. Tapi malah ngorok. Niku tarikus sholah Ustaz. Waktu hidupnya mboten nate sholat. Na'udzubillah min dzalik. Matine melungker, ngorok. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk daripada tanda-tanda orang yang mati su'ul khatimah. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis Salman Al-Farisi, beliau mengatakan urgubu lil maiti inda mautihi thalathan. Kata Rasulullah SAW, perhatikan orang yang mati sakaratul maut ini, yang sakaratul maut itu mati su'ul khatimah ada 3 tandanya. Di antaranya adalah khamidal launu, wajahnya itu nggak ada nur, cahaya sama sekali, cahaya sholat, bekas wudhu nggak ada, beleketak mati nih, wis beketak merengut meneng. Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tanda orang mati su'ul khatimah. Apalagi wa azbada syidqah, dari 2 sudut mulutnya mengeluarkan busa. Kata Rasulullah, meninggal tapi berbusa. Sumurap tiang ayanan gini ngoten niku berbusa. Itu mati tanda mati su'ul khatimah. In ghatta ghatita bakril makhnuq, kata Kanjeng Nabi. Lekon mendapatkan, kata Rasulullah,
Orang yang sakaratul maut ketika dicabut nyawanya dia ngorok seperti onta disembelih. Wagat halla adabuhu, sungguh dia telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh itu loh, orang yang meninggalkan sholat itu semacam itu, matinya su'ul khatimah. Makanya Abdul Haddad mengatakan mimma yurisu su'ul khatimah tarkus sholat. Pengarang kitab Ratibul Haddad mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu bakal mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalika, berkah hidupnya dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam suatu hadis yang panjang itu disebutkan orang kalau meninggalkan sholat lek mangan, pamane mangan rawon ya, ono cambai, ono mendole ya. Itu mendolnya diangkat mau dimakan, itu bilang mendolnya itu, la'anakallah, mudah-mudahan kamu dilaknat oleh Allah. Ta'kulu rizqallah, kamu itu makan rezeki Allah. Wala tuaddi faraidahu, tapi kamu meninggalkan sholat. Mendole itu suruh mau dimakan itu melaknat, mandar pun dilaknat oleh Gusti Allah. Mendol burung cambai. Bu, burung cambai dilaknat, melaknat. Makanannya yang dimakan itu melaknat. Pakaiannya, kata Kanjeng Nabi, orang kalau meninggalkan sholat dia pakai pakaian, maka pakaiannya itu berlindung kepada Allah. Rabbi, jikalau kau tidak takdirkan aku menjadi pakaian dia, aku akan lari dari dia, aku akan lepas dari dia. Tidak mau pakaiannya dipakai oleh orang meninggalkan sholat. Jangankan pakaiannya, rumahnya pun ketika dia keluar tidak sholat subuh, cuma langsung kerja masya Allah disiplin, tapi tidak sholat subuh. Dia keluar dari rumahnya, itu rumahnya mengatakan dan berdoa, mudah-mudahan tidak kembali, mudah-mudahan mati. Alhamdulillah minta. Ditungak ngono. Itu yang bilang siapa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Iki sampai jam piro, Pak? Kali. Napa? Jam kali. Las. Seneng aku lah, ambek wong sing seneng ngaji. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tandanya. Jadi orang yang meninggalkan sholat sudah mal'un, dilaknat oleh Allah. Matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya, amin. Sampean itu ditakdirkan sini ngaji itu orang-orang soleh sampean ini, amin. Orang diberkahi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula kali panjenengan dirahmati, diberkahi, anak keluarga kita diberkahi, selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Orang itu kalau sebelum meninggal dunia ya atau dekat dengan kuburan itu dikasih warning sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih peringatan. Dalam surah Al-Fatir ayat 37 Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Siapa yang dimaksud pemberi peringatan? Ahli tafsir banyak, kata Al-Imam Qurtubi mengatakan apa? An-nadhir, ada yang mengatakan Al-Quran, telah datang kepada kalian pemberi peringatan yaitu Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya an-nadhir adalah rusulun lahum, ar-rusul lahum, utusan-utusan Allah, para nabi, para rasul. Tapi Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya, Al-Imam Sufyan, Al-Imam Ikrimah, beliau mengatakan an-nadhir di situ maknanya adalah, tafsirannya adalah asy'ab, uwan. Artinya waja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan yaitu uban. Maksudnya orang kalau dekat dengan mati ikut dikai utusan kematian sebagai warning, sebagai peringatan lek awake cedek mati yaitu dikirimi uwan. Paham? Kalau ada yang hadir di sini nun sewu teng sirai niku ada seperempat, setengah atau semuanya uwanan berarti cedek. Sampai nih ngomong
Allahumma sholli ala Muhammad. Warning dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu di antara syekh wa ja'akumun nadhir. Di hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya bahwasanya tanda orang itu dekat dengan kematian, yaitu dikasih taghyirus sam'i wal basar, berubah ini kualitas ketajaman daripada pendengarannya dirubah sama Allah. Wes gak tajam meneh. Dulu waktu muda 17, 18, 25 ini sore 30 ini tajem. Jadi kalau ada orang ngomong dari luar manggil niku tajem. Sekali panggilan langsung oh ya paham aku. Tapi kalau sudah umur 30 ke atas, 40, 60 enggak cukup sebenarnya. Apa? Kayak gitu. Kayak dibat apa? Diulangi coba. Wis error. Nah, error ini termasuk tanda ente cedak mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Utusan taghyirul basar. Ketajaman mata ini sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu masih muda, tajam. Baca itu dari jauh, dari dekat itu tajam. Betul? Tapi lek umur swidak, umur 50. Oh, posisi tulisan ini. Kudu nggawa apa baca pakai kacamata. Damel kacamata. Kenapa? Ilingo. Iku tanda bahwasanya awakmu cedek mati. Sudah berubah. Apalagi untune wis gak asli. Wis pasangan. Mangan tetel katut. Nanti untungku ini teteli mancepnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis sedek mati utusan itu. Bahkan apalagi penyakit, dikasih penyakit apa saja itu sudah warning dari Allah. Kalau Anda dekat dengan kuburan, jangankan penyakit yang derawasi, penyakit yang biasa greges saja itu sudah utusan. Rasulullah mengatakan al-huma nadirul maut. Greges peringatan lek awakmu cedek mati. Katakan jeung Nabi, ayo ana sing greges iki. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkat ngaji ini, amin ya rabbal alamin. Greges cedek mati. Itu badannya lemah. Terus badannya wis gak apa itu, fisiknya sudah gak kuat karena umur 60 70 itu sudah warning. Wis aja kaken pola. Wis umur 70 70 bingung wong wedok ae. Bingung kawin ae. Soalnya ambu kuburan iki. Nggih napa ten? Nggih, Bu. Kok ana suara nih? Allahumma Muhammad. Fokus kepada ibadah. Umur segitu fokus bagaimana bisa mati husnul khatimah. Manfaat mendidik anaknya supaya jadi orang-orang saleh. Betul? Begitu. Allahumma Muhammad. Badan lemah umur 60 70 ini sudah warning kalau dia dekat. Jangan maksiat. Harus banyak tobat orang-orang yang berumur semacam ini. Karena apa? Disebutkan di dalam kitab Tambil Mu'tarin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani halaman 30. Itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan begini, fi Zabur disebutkan di satu kitab Zabur. Ma balagha ahadun sab'ina sana illa ishtaka min ghairi illa. Ma balagha ahadun sab'ina sana illa ishtaka min ghairi illa. Syekh Abdullah Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan dalam kitab Tambil Mu'tarin yang halaman 30. Di Zabur itu disebutkan, kitab Zabur, tidaklah seseorang itu berumur 70 tahun dulu, kalau sekarang 60 lah, kecuali orang itu banyak sambatnya. 60 70 akeh sambate padahal yo waras ketoke waras tapi sambate akeh.
Buktinya apa? Lihat, kalau ada orang yang hadir di majelis ilmu kayak ngeten iki, umur swida menduwur, mesti golek sendengan. Aku gak nyindir loh, Rek. Gini mboten? Mesti golek sendengan. Lek sampean tanglet iki, opo cak kok nyender? Opo cak kok nyender? Kon garo sikilku asam aurat. Kon garo gegerku iki loro lek gak senden. Boyoku nu cenut. Akeh sambate mboten? Ya ngono iku nek Zabur disebutno. Makanya ada satu kisah yang di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Al-Habib Zain bin Semit itu menceritakan bahwasannya ada orang yang umur 70 tahun itu datang ke dokter sebagai pasien. Sampai duduk di depannya dokter, ditanya sama dokter, namanya siapa Pak? Saimin. Tulis Saimin. Umurnya berapa Pak? 70. Keluhannya apa Pak? Gini Dok, mata saya sudah nggak tajam lagi seperti dulu. Kadang-kadang burung, kadang-kadang padang. Apa jawabnya dokternya? Hadza minas sab'in. Biasa Pak, iku gawanane wong umur 70 tahun. Sambat lagi orangnya. Kadang-kadang saya ini Dok, pusing, geliyeng gitu ya. Ini kenapa? Jawabannya sama kata dokternya. Hadza minas sab'in. Iku gawanane wong umur 70. Sambat lagi, kadang-kadang saya mencret gitu Dok, murus itu, gak apa-apa Pak. Ada minus sab'in, iku gawanane wong umur 70. Iki pasien sambat macam-macam, jawabannya dokter mek situ. Ada minus sab'in, gawanane wong umur ngadeg ngamuk Pak, ditempelin dokter. Tas. Kata dokternya, "Lho kok kenempelin?" Ada minus sab'in. Gawanane wong umur 70. Wong 70, ojo nempilingan. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Nah itu. Pokoknya Isra Mi'raj ini perjalanan Rasulullah yang betul-betul memberi pelajaran kepada kita yang hidup ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu. Kalau mboten lami-lami kok, kalau semerap sampai kepengin mulai langsung ya. Disuwi. Yang kedua, perjalanan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dirahmati semuanya. Amin. Keluarga kita tidak ada yang meninggalkan sholat. Amin. Anak cucu kita mudah-mudahan ahli ibadah. Amin. Amin Pak. Amin. Busur kok kabeh insyaallah. Ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Nah yang kedua, yang terakhir ini, perjalanan Rasulullah ini, itu waktu perjalanan Isra itu dihadang oleh seorang perempuan. Wayu Pak, perempuan ini Pak. Terus menyingsingkan kedua lengannya, sehingga lengannya perempuan ini kelihatan. Dua-duanya disingsingkan bajunya, dipingkis ini. Dan di tangannya ini ada gelang emas, berlian, wah pokoknya mewah, perhiasan. Rasulullah dipanggil waktu itu, Muhammad, undurni as'aluk. Muhammad, tataplah aku, tengoklah aku ingin bertanya kepadamu. Tapi Nabi Muhammad waktu itu tidak menoleh sama sekali dan tidak tergoda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sudah dioperasi dadahnya, dibedah dadahnya oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibersihkan, bukan kotoran hatinya, tidak, keliru, tetapi tempat hadus syaitan, tempatnya syaitan ini diambil oleh malaikat. Bukan dibersihkan kotorannya, hati Rasul tidak ada kotoran. Tempatnya syaitan ini diambil, hadus syaitan, sehingga bersih, lalu dimasukkan 4 hal oleh malaikat Jibril. 1, hilman, kebijakan, kesabaran. Ilman, dimasukkan ilmu. Yaginan, dimasukkan yagin. Islaman, dimasukkan Islam. Dimasukkan ke situ, disebul sama malaikat, ditutup kembali. Makanya ketika dipanggil godaan ini, Muhammad undurni, oleh perempuan cantik tadi itu. Bukan cantik, cuantik. Bukan ayu, wayu. Gimana kan? Le ayu biasa, tapi kalau wayu luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Muhammad, berhenti sebentar, tataplah aku. Tidak nengok Rasulullah. Maka Jibril mengatakan, untung kamu tidak nengok ya Rasulullah.
Kenapa ya Jibril? Itu siapa? Itu panggilan kemewahan dunia. Jikalau kau nengok ya Rasulullah dengan panggilan kemewahan dunia itu, maka semua umatmu banyak memilih dunia daripada memilih akhirat. Saya ulangi, ketika kalau kamu menengok panggilan itu ya Rasulullah, maka seluruh umatmu banyak memilih dunia ketimbang akhirat, alias keduniaan, hubbud dunia, dan tidak hubbul ibadah, tidak cinta kepada ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saja Rasulullah nggak noleh, umatnya sudah banyak hubbud dunia. Jadi apa kan? Kerja ngaji, nggak ono. Beda. Nang masjid wis buku air, si enom. Fulus. Ayo sholat, buku air gampang. Ono waktu nih. Allah naudzubillah min dzalik. Apa pelajaran Rasulullah ini? Beliau tidak tergoda dengan kemewahan dunia ini. Karena orang kalau sudah kena dunia itu adalah sombong. Betul? Lewes hubbud dunia, cinta dunia, gak cinta akhirat, medit, parit, gegem, lerok, paek. Cakep. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oneng paek iki. Wait. Ono tonggone keluwen gak ngurus. Ya. Medit. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Sombong, ya Allah. Hati-hati. Kalau orang sombong itu akan dijatuhkan oleh Allah. Orang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis rawahu Abu Nuaim, Rasulullah mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu karena Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong, Allah dulekno, Allah jelungupno, Allah jatuhkan sehingga dia malu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kasih dua cerita. Yang pertama adalah cerita orang yang tawadu. Yang kedua orang yang sombong. Orang yang tawadu ini adalah Abu Hanifah. Namanya adalah Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit. Suatu saat Abu Hanifah ini berjalan ketemu anak kecil. Kepanggil lari alit. Damel gempiak. Sandal dari kayu, rotak. Ditegur oleh Abu Hanifah. Ya, anak kecil, hati-hati kamu kalau pakai sandal kayu, nanti kegelincir. Terima kasih Tuan, kata anak kecilnya. Terima kasih. Saya mau tanya Tuan, ini anak kecilnya cerdas. Panjenengan siapa namanya? Saya, iya. Nu'man bin Thabit. Oh, Nu'man bin Thabit yang terkenal dengan gelar Al-Imam Abu Hanifah, kata anak kecil itu. Betul. Lalu anak kecil itu dengan cerdasnya mengatakan, wahai Imam, hati-hati, ada apa? Kalau saya pakai gempiak, sandal daripada kayu ini, kegelincirnya saya di dunia. Tapi sampai punya gelar imam, sekali tergelincir tidak mengamalkan ilmunya, sekali sombong Anda tergelincir di akhirat dan masuk neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Abu Hanifah waktu itu menangis karena ketawaduannya, karena dia mendapat nasihat bukan dari ulama besar, bukan dari guru yang besar, dari anak kecil. Menangis. Ya Allah, ini ketawaduan Abu Hanifah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang kisah yang sombong juga di zaman Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ini kan orangnya tawadu, hadir di majelis kaya ngenten iki lungguh singitan, gak ngetarani. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiba-tiba di depan itu ada orang yang imamnya besar, pakai jubah, berdiri ngadeg Pak. Lalu bilang apa? Semua kalian yang hadir di majelis ini, tanya saya masalah agama. Jangan yang mudah, yang sulit aku akan jawab. Jangan satu, kalau perlu banyak aku akan jawab.
Abu Hanifah ngelirik waktu itu. Ndoke sopo iki kok begedut. Sopo kok begedut ini. Ayo siapa yang punya masalah agama? Tanya ke saya. Jangan yang mudah, yang sulit. Pokoknya sombong wis. Abu Hanifah ngadep, kula Allahumma sholli ala Muhammad. Dia tidak tahu kalau dia orang imam. Kula, mau tanya apa? Jangan yang mudah loh ya. Ojo sing sepele cek-cek. Sing sulit tak jawab engko. Ojo siji perlu 10 tak jawab kabeh. Ndak kata Abu Hanifah. Apa itu? Bukankah di dalam surah An-Naml itu diceritakan Nabi Sulaiman berdialog dengan semut, semut juga berdialog dan berbicara dengan Sulaiman? Betul. Pertanyaannya apa? Saya mau tanya. Satu aja pertanyaan saya. Apa? Semut sing diajak Nabi ngomong Nabi Sulaiman lanang apa wedok? Pak, sampean sumerep semut cewek apa? Lek nemplek di kukunya sampean cewek iku berarti, Pak. Ayo sapa sing iso jawab? Semut sing diajak ngomong Nabi Sulaiman lanang apa cewek? Iki sing begedut iki. Sing sombong iki bingung. Munyeng. Ngeluh, cari dalil Quran gak ketemu. Cari hadis gak ketemu. Aqwalul ulama, fatwanya ulama gak ketemu. Munyeng. Mending ini tok lanang bu itu cewek. Abu Hanifah mek guyu tok mesem. Wis tok kata karo wis karo aku sing jawab lek kon karo apa kon jawabanmu katanya dia wedok. Ora tekan ndi kon buka surah Naml ayat 18. Di situ dikatakan waqalat namlatun, berkata namlah ono tak marbutoi. Semut Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya ya. Kon jawabannya kok takon lah kon begedut. Jatuh Pak. Isin imamane sing gede kok isin dingkluk langsung. Nah inilah apa yang dikatakan Rasulullah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong Allah jatuhkan. Naudzubillah min wis melarat sombong. Waduh. Lukup gini ngono. Ya. Naudzubillah. Wis welek yo sombong meneh. Waduh naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus napa ya napa? Terus. Hah? Oh terus. Sampai jam piro rek terus ini? Allahumma Muhammad. Kalau tambah ketik nggih. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan lagi, dipanggil sebelah kanan. Muhammad, berhenti sebentar, noleh dah sedikit ke sini. Kak noleh Rasulullah. Sebelah kanan. Sebelah kiri Muhammad, toleh saya, enggak noleh. Kata Jibril, untung sampai enggak noleh ya Rasulullah. Siapa mereka ya Jibril? Panggilan kanan adalah panggilan Yahudi. Kalau kamu menoleh ya Rasulullah, umatmu banyak condong ke Yahudi. Umatmu banyak masuk ke Yahudi. Naudzubillah min. Lalu panggilan kiri apa ya Rasulullah? Itu panggil apa ya Jibril? Itu panggilan Nasara. Seandainya umatmu sampai kau menoleh, umatmu banyak yang murtad, umatmu banyak yang ke Nasara, ke Kristen. Naudzubillah min dzalik. Ini gak noleh saja sudah terjadi. Gimana boten? Kata orang murtad. Naudzubillah min dzalik. Sampai-sampai karena perempuan ini cinta dengan seorang laki-laki selebritis yang ganteng, I love you full. Dia jual live agamanya, dia pindah dari Islam, dari muslimah menjadi Kristenah. Ada benda? Ada benda? Ya. Pindah dari muslimah menjadi Kristenah. Ada lagi yang karena marah dengan Islam, benci dengan Islam, murtad. Naudzubillah min.
dzalik. Itu kalau sudah orang murtad terus mati, selamanya di neraka. Naudzubillah min. Dan oleh karena itu Rasulullah itu sering sekali berdoa. Dan ini kita doa Rasulullah ini wajib kita lakukan, wajib kita baca setiap habis sholat. Apa itu? Rasulullah sambil berdoa, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan keadaan hati, tetapkan hatiku dalam keadaan iman dan Islam, hidup iman, mati membawa Islam dan iman. Itu doa Rasulullah sambil menangis. Wa takhaf ya Rasulullah. Sahabat ketika Rasulullah mendengar semacam itu berdoa sering, sampai sahabat itu bingung. Wa takhaf ya Rasulullah. Anda takut mati suul khatimah ya Rasulullah, padahal Anda adalah Habibullah, kekasih Allah, dijamin masuk surga, diharamkan seluruh nabi, seluruh umat masuk surga, kecuali kau terlebih dahulu yang masuk surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Kau masih takut suul khatimah? Rasulullah mengatakan ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yugallibuhu kaifa yasha. Kata Rasulullah, aku masih khawatir karena hati manusia ada di dua jari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati manusia ada di dua jari Allah, maka Allah gampang membolak-balikkan hati itu. Pagi dalam keadaan iman kuat, besok sudah murtad. Naudzubillah min dzalik. Besok dalam keadaan kuat imannya, ben sudah murtad. Naudzubillah min dzalik. Pagi dalam keadaan di masjid, sore di gereja sudah. Haleluya. Naudzubillah min dzalik. Salam sejahtera. Naudzubillah min dzalik. Ada sudah assalamualaikum. Murtad. Naudzubillah min. Ini doa ya kawan-kawan. Harus kita baca. Dan kita dijadikan seorang muslim ini harus bersyukur. Jadi umat Nabi Muhammad yang bersyukur. Makanya diceritakan itu ada orang ulama Al-Azhar dari Universitas Mesir. Seorang yang soleh keluar dari rumahnya ingin ke masjid. Di perjalanan itu berpapasan dengan pendeta, orang-orang yang mau ke gereja. Di lehernya berkalung salib, di tangannya memegang kitab yang dikatakan mereka Injil. Ketika orang soleh ini bertatapan dengan mereka, berpapaskan semaput, pingsan. Setelah sadar, lalu ditanya, wahai orang soleh, guru besar Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, kenapa kamu kok pingsan? Apa sebabnya? Ketika kamu berpapasan dengan orang-orang Nasrani. Iya, ketika aku berpapasan dengan mereka yang mau ke gereja, orang-orang Nasrani, tadzakartu nikmatullah. Aku teringat nikmat Allah yang begitu besar yang telah Allah anugerahkan kepada diriku. Nikmatul iman wal Islam, menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aku teringat nikmat itu. Haitsu ja'alani musliman, di mana aku dijadikan seorang muslim, walam yaj'alani nasraniyan, dan aku tidak dijadikan orang Nasrani. Semaput. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan berkah hidup kita semuanya. Anak keturunan kita berkah. Mudah-mudahan kula kali panjenengan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang halal, yang barakah kepada kita, kepada anak kita. Mudah-mudahan kula kali panjenengan semuanya bisa haji dan umrah, ziarah Mekah Al-Mukarramah, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir di majelis ini mudah-mudahan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak hidupnya di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Pakai. Sing lanang-lanang akeh iki sing goreng oleh jodoh iki. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat. Sing mari ojo amin. Kula dadi loro. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Barakah semua yang hadir di majelis ini. Dapat berkah pondok ini. Badah berkah Romo Kiai Haji Badruddin. Mudah-mudahan semuanya dicintai oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad.
dan waktu nanti di dunia maupun di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di akhir hidup kita nanti kata sakaratul maut kita bisa mengatakan la ilaha illallah, mati husnul. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutannya singkat.